Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di channel Demi Teraung yang akan menceritakan kepada teman-teman semua kisah-kisah mistis, tragedi, dan sejarah kelam yang pernah terjadi. Dalam video kali ini saya akan mencoba ilustrasikan kasus pembunuhan preman di lapas Cebongan yang dilakukan oleh beberapa anggota Kopassus yang dipimpin oleh Serda Ucok serta dibantu oleh anggota lainnya. Kisah bermula di tanggal 19 Maret pada tahun 2013, yaitu pukul 02.30, di mana saat itu sekelompok preman tiba di kafe Hugos di Jalan Laksda Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta. Mereka adalah Dedi dan Diki serta ada anggota lain yang ikut dalam rombongan itu. Jumlah anggota lainnya diperkirakan ada sekitar 7 orang. Mereka kerap datang ke kafe Hugos setiap minggunya, kadang lebih dari sekali dalam seminggu. Namun pengakuan dari Joko, yaitu penjaga kafe, mengatakan bahwa preman itu tidak membayar dan terkadang membuat masalah di dalam kafe. Kembali ke peristiwa di kafe Hugos. Di dalam kafe juga ternyata ada Heru dan Alek yang merupakan anggota Kopassus. Tidak ada yang tahu pasti akan permasalahannya, namun diduga hal itu berawal dari masalah senggolan di ujung meja bar, di mana Heru bersenggolan dengan Diki. Dedi dan Diki memang dikenal kerap memancing keributan, apalagi dengan orang yang masih baru. Heru yang bersantai kemudian didatangi oleh para preman. Mereka menanyakan asal daerah dan juga menanyakan siapa mereka. Di saat itu Heru menjawab bahwa dia adalah anggota Kopassus. Tampaknya pertemuan tersebut bukanlah pertemuan yang ramah. Terlihat mereka terlibat adu cekcok. Perkelahian pun akhirnya tak terelakkan. Di saat itu mereka berkelahi di halaman kafe. Beberapa orang kemudian terlihat berusaha melerai. Namun sepertinya para preman masih tidak puas, sehingga mereka kembali ke dalam kafe. Rupanya keributan masih terus berlanjut. Puncaknya adalah ketika Diki dan Dedi mereka bersama-sama memukul dengan botol minum dan tepat mengenai kepada Heru. Setelahnya mereka langsung menusuk dada kiri Heru menggunakan pecahan botol. Namun versi lain menyebutkan bahwa Dedi menusuk korban menggunakan pisau yang selalu ia bawa di pinggangnya. Di saat korban tidak berdaya, rombongan preman tersebut melancarkan bertubi-tubi serangan dan mereka melempari korban menggunakan gelas dan juga botol. Rekan korban dan juga beberapa orang kemudian berusaha menarik Heru, memisahkannya dari para preman. Namun Diki dan Dedi mereka masih terus menyerang korban. Bahkan beberapa anggota preman juga masih ikut membantu menginjak-injak korban yang sudah tidak berdaya. Heru kemudian dimasukkan ke dalam taksi dan dibawa ke rumah sakit. Informasi selanjutnya menyebutkan bahwa pada akhirnya Heru meninggal dunia. Sementara Dedi, saksi mengatakan ia tertawa di depan kafe dan kemudian berteriak, "Saya telah membunuh orang. Saya telah membunuh orang." Ia mengucapkan seolah ia sangat bangga dengan apa yang ia lakukan. Tidak membutuhkan waktu yang lama, bukti dan saksi mata sudah jelas. Polisi pun langsung meringkus 4 preman yang terlibat dalam pembunuhan. Namun meski demikian, menurut security cafe, pelaku yang mengeroyok bukan hanya 4 orang. Namun total semuanya diperkirakan ada lebih dari 8 orang. Otak dari pembunuhan tentu saja adalah Diki dan juga Dedi. Sementara persidangan berjalan, keempat preman tersebut dimasukkan ke lapas Cebongan dan dimasukkan ke dalam sel A5. Sel tersebut sudah berisi lebih dari 30 napi. Rudi Handoko yang juga mendekam di dalamnya mengisahkan bahwa ketika mereka masuk ke dalam sel, dengan bangga Diki memberitahu bahwa mereka telah membunuh anggota TNI. Begitupun dengan Ade, anggota dari preman tersebut terlihat sangat bangga dan mengatakan ikut menghabisi korban dengan memukul kepala Heru. Tetapi mereka saat itu tidak menyadari bahwa mereka kini dalam incaran anggota Kopassus yang lain,
di tempat yang berbeda, yaitu di tempat pelatihan Gondosuli Gunung Lawu. Komandan Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kertasura meminta kepada seluruh prajurit untuk bersabar. Komandan saat itu menginformasikan bahwa rekan mereka yaitu Serka Heru Santoso gugur di Cafe Hugos setelah ditikam oleh para preman. Komandan mengatakan agar para anggota menahan diri, tapi tentunya tidak semudah itu. Darah para prajurit seakan mendidih mendengarkan mereka dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Begitupun dengan Serda Ucok Tigor Sembolon, atau kerap dipanggil dengan nama Serda Ucok. Ia berusaha sekuat mungkin menahan emosi, namun masih tetap mencari tahu informasi para preman tersebut. Disinilah diperoleh informasi ternyata preman tersebut juga pernah menyerang anggota lainnya. Anggota yang diserang adalah Sertu Riono yang merupakan anggota Kodim 0734 Yogyakarta. Sertu Riono mengalami koma setelah dibacok oleh para preman. Hal yang membuat Serda Ucok sangat marah. Sertu Riono merupakan sahabat dekatnya. Ia bahkan dikatakan berhutang nyawa kepada Sertu Riono karena pernah diselamatkan dalam operasi militer di Aceh. Fakta demi fakta yang terungkap membuat Serda Ucok semakin terbakar amarahnya. Informasi yang berhasil dihimpun di Ki Ambon ternyata merupakan seorang pembunuh, sekaligus seorang pemerkosa. Ia membunuh mahasiswa pada tahun 2002 dan melakukan pemerkosaan di tahun 2007. Dan kemungkinan masih banyak lagi kejahatan yang belum terungkap. Sementara pelaku lainnya yaitu Juan atau yang memiliki nama lengkap Yohanes Juan Mambait ternyata malah merupakan mantan anggota kepolisian. Ia dipecat dari kesatuan karena kasus narkoba dan sebenarnya pada saat itu Juan sedang menjalani masa bebas bersyarat. Dua orang anggota Kopassus menjadi korban seolah menunjukkan bahwa preman tersebut sangat berkuasa dan bisa melakukan kejahatan sesuka hati. Emosi Serda Ucok semakin meluap-luap. Bersama dengan Serda Sugeng Sumaryanto dan juga Koptu Kodik, mereka mencoba mengajak anggota lainnya untuk melakukan pembalasan. Sehingga terkumpullah 12 anggota prajurit yang siap untuk melakukan operasi. Pada hari Sabtu 23 April 2013, mereka pun berangkat mengarah ke Lapas Cebongan. Beberapa pucuk senjata sudah disiapkan di belakang mobil. Di antaranya 3 senjata AK-47, 2 pucuk replika AK-47, dan 1 buah pistol serta beberapa peledak berupa granat. Masing-masing prajurit mengenakan penutup muka dan juga rompi. Tepat pukul 12 malam mereka sampai di depan gerbang lapas dan mengaku sebagai aparat dari Polda. Mereka langsung menanyakan di mana kelompok preman Diki yang ditahan. Petugas sipir yang curiga awalnya tidak bersedia membuka pintu, namun karena diancam dengan senjata bahkan diancam tempat tersebut akan diledakkan, mereka pun akhirnya bersedia untuk membuka pintu lapas. Pasukan dengan cepat menguasai lapas. Tidak butuh waktu lama mereka sudah mendapatkan informasi di mana kelompok preman Diki ditahan. Mereka juga sudah mengambil paksa kunci ruang tahanan yang berasal dari Kepala Keamanan Lapas Cebongan. 3 orang yang dipimpin oleh Serda Ucok langsung bergerak ke pintu blok A5 di mana terdapat 35 napi di dalamnya. Begitu sampai di ruang tahanan, Serda Sugeng dan Koptu Kodik kemudian berjaga. Sementara Serda Ucok yang masuk ke dalam ruangan dengan menenteng AK-47. Serda Ucok berkata, "Yang bukan kelompok Diki minggir." Otomatis 31 napi lainnya langsung memisahkan diri hingga tersisa 3 orang di bagian kanan. Mereka terlihat ketakutan dan mengangkat tangan mereka ke atas. Dengan tiba-tiba senjata AK-47 langsung menyala menumbangkan ketiga orang tersebut. Setelah senjata AK-47 itu macet, ia pun kemudian keluar dan bertukar senjata dengan Serda Sugeng. Serda Ucok kemudian kembali masuk ke dalam ruangan mencari orang terakhir yang masih tersisa.
"Mana pelaku satunya lagi?" ucap Sherda Ucok. Puluhan napi pun langsung menyingkir memisahkan seorang napi bernama Ade yang terlihat berdiri gemetar di dekat pintu kamar mandi. Tanpa ada sepatah kata pun, dengan tiba-tiba senjata AK-47 itu pun kembali menyala dan seketika menewaskan Ade. Keempat preman tersebut kini sudah tewas. Beberapa kali para prajurit melihat jam di tangannya. Mereka kemudian menuju ke ruang CCTV dan mengambil semua rekaman yang ada. Seluruh aksi tersebut hanya dilakukan kurang lebih 10-15 menit. Waktu yang bisa dibilang sangat singkat, menunjukkan bahwa pelaku adalah orang yang terlatih dan juga profesional. Singkat cerita, kasus penyerangan di Lapas Cebongan menjadi headline di berbagai media massa. Sampai dengan 1 minggu penyerangan, pihak kepolisian masih terus mendalami siapa sebenarnya pelaku penyerangan tersebut. Hingga di minggu kedua pada akhirnya pihak TNI menunjukkan hasil investigasi dan mengatakan bahwa penyerang adalah anggota Kopassus. Saya tidak akan membahas lebih dalam bagaimana proses persidangan yang berlangsung. Pada intinya, Sherda Ucok divonis dengan 11 tahun penjara, Sherda Sugeng divonis 8 tahun, dan Koptu Kodi 6 tahun penjara. Meskipun banyak yang berdebat mengenai vonis yang diberikan, namun yang menarik adalah respon dari masyarakat. Tanggapan masyarakat di berbagai media sosial terlepas dari pelanggaran yang dilakukan. Rupanya sebagian besar masyarakat mendukung apa yang dilakukan oleh anggota Kopassus. Mereka menganggap tindakan tersebut adalah aksi heroik, memberantas para preman yang sudah meresahkan masyarakat. Komentar yang muncul di berbagai media sosial cenderung memberi simpati kepada Sherda Ucok, menunjukkan bahwa masyarakat yang sudah sangat muak dengan aksi premanisme. Itulah kisah penyerangan Lapas Cebongan yang dilakukan oleh prajurit Kopassus. Sekian cerita yang bisa saya ceritakan. Semoga video-video yang saya buat bisa menambah pengetahuan atau hanya menjadi sebatas hiburan untuk teman-teman semua. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada kesalahan, informasi yang kurang, ataupun pendapat yang berbeda. Serta like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe untuk mengetahui update video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.